Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Noragami. Kali ini Mimin bakalan bacain season keduanya. Sebelum itu Mimin mau berterima kasih dulu kepada Bang Pajar yang sudah menuliskan naskah Noragami season kedua ini. Mungkin buat kalian yang belum nonton season pertamanya dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Pada season kedua di anime Noragami ini, Yato dan Yukine akhirnya memperbaiki hubungan mereka sebagai dewa dan pusaka suci. Dan semua orang telah kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Yato tetap dewa kecil dan tidak dikenal yang terus mengambil pekerjaan sampingan, yang mana pekerjaannya tersebut dibayar sebesar 5 yen. Dengan harapan suatu hari nanti memiliki jutaan jamaah dan kuil agungnya sendiri. Iki Hiyori belum memperbaiki jiwanya oleh Yato, tetapi dia menikmati hidup dan bersiap untuk masuk ke sekolah menengah. Scan diawali dengan memperlihatkan mimpi buruk yang dialami oleh Bisamon. Mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Yato, pada keesokan harinya terlihat Yato bersama dengan Yukine yang sedang melakukan sebuah pekerjaan untuk merawat seorang bayi. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba datanglah Hiyori yang ikut bersama dengan Yato dan juga Yukine untuk merawat bayi itu. Beberapa hari kemudian, secara mengejutkan bayi itu menangis dan situasinya di sekitar pun mulai tidak kondusif. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba saja muncul seekor siluman yang mencoba menyerang si Hiyori. Lantas Hiyori pun langsung menyerang siluman itu menggunakan jurusnya. Tak tinggal diam saja, Yato pun langsung menyuruh Hiyori untuk mengurus bayinya dan bergegas menggunakan pedang miliknya. Hingga pada akhirnya Yato pun berhasil menebas siluman tersebut. Oleh karena tebasan dari Yato dapat merusak benda-benda di sekitarnya, Yato pun menyuruh Yukine untuk membuat garis batas antara hidup dan mati. Meskipun siluman itu telah terkena tebasan dari Yato, namun anehnya siluman itu dapat memulihkan dirinya sendiri. Hal demikian membuat Yato menyadari kalau siluman itu adalah gambaran yang dibentuk oleh si bayi. Kemungkinan si bayi sering merasa kesepian dan menginginkan seorang teman, sehingga siluman pun mulai terpanggil melalui cermin. Karena keinginan si bayi yang sangat kuat, menurut Yato salah satunya cara untuk mengalahkan siluman itu adalah dengan menebas siluman yang asli, yang terdapat di dalam cerminnya. Tanpa berlama-lama lagi, Yato pun segera menebas siluman yang ada di dalam cermin tersebut. Hingga pada akhirnya Yato berhasil memusnahkannya. Di sisi lain, di kediaman Bisamon, nampak Bisamon yang sedang menceritakan mengenai mimpi buruknya kepada bawahannya yang bernama Kajuma. Mimpi buruk itu membuat Bisamon terus kepikiran. Oleh karena itu ia meminta Kajuma untuk melacak keberadaan si Yato. Pada sore harinya saat Yato dan Yukine sedang berjalan di pinggir jalan, mereka secara tidak sengaja melihat Bisamon yang sedang berpatroli. Lantas Yato pun bergegas menarik Yukine untuk menghindari Bisamon dan bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Bisamon. Setelah Bisamon pergi menjauh, Yukine mengakui kalau ia sebenarnya ingin pergi ke kediaman Bisamon dan menemui Kazuma. Bukan tanpa alasan, Yukine ingin bertemu dengan Kazuma dengan alasan kalau dulu Kazuma pernah menyelamatkan nyawanya. Mendengar ucapan Yukine, Yato pun langsung menasihatinya dengan mengingatkan Yukine untuk tidak mendekati Bisamon. Di sore yang sama terlihat Bisamon yang sedang bersama Kuraha secara tidak sengaja melihat roh liar yang sedang diserang oleh siluman burung. Tidak berdiam diri saja, Bisamon pun langsung menggunakan pistol Gaiki untuk melumpuhkan sayap dari siluman burung itu. Lalu menggunakan cambuk Jinki untuk menyelamatkan roh liar dengan cara melemparkannya kepada si Kuraha. Selepas menyelamatkan roh liar, Bisamon segera memberikan sentuhan terakhir hingga membuat para siluman burung itu terbunuh. Selesai membunuh siluman burung, Bisamon mulai menyuruh Kazuma untuk mengidentifikasi kontaminasi
yang terdapat di dalam tubuh si roh liar. Sesudah mengidentifikasinya, Bisamon pun mencoba untuk melepaskan kontaminasi siluman pada roh liar tersebut dengan cara memotong inti sel silumannya. Bisamon kemudian langsung menjadikan roh liar itu sebagai harta suci berupa kaca pecah yang akan melayani Bisamon dengan nama Mine. Setelah merubahnya menjadi harta suci, tiba-tiba inti sel siluman burung berubah menjadi siluman burung yang ingin menyerang si Bisamon. Untungnya Kuraha sempat melumpuhkan siluman burung itu terlebih dahulu. Di sisi yang berbeda nampak Yukine yang merasa bete karena larangan dari si Yato yang membuatnya tidak bisa bertemu dengan si Kajuma. Ketika Yukine sedang duduk bersantai menikmati sunset, tiba-tiba saja seorang laki-laki datang menghampirinya, sehingga Yukine pun menjadi sangat terkejut. Karena seharusnya manusia biasa tidak dapat melihat dirinya. Usut punya usut, pria itu ternyata bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah harta suci, sama seperti si Yukine. Saat hari mulai larut, terlihat Bisamon dan yang lainnya sedang menyambut kedatangan Mine sebagai harta suci barunya. Kebaikan dari Bisamon seketika membuat Mine bersedih dan menangis. Ia nampak begitu terharu dengan penyambutannya tersebut. Untuk menghibur Mine, Bisamon pun menyuruh Suguha untuk mengajak Mine berkeliling di kediaman si Bisamon. Setelah penyambutan Mine, Bisamon mencoba memanggil Kajuma dan bertanya kepadanya mengenai pelacakan Yato. Namun sayangnya Kajuma masih belum berhasil menemukan si Yato. Bisamon pun memberitahu kalau Yato adalah seorang dewa bencana. Oleh karena itu Bisamon tidak akan membiarkan Yato hidup dengan bebas. Selang beberapa saat datanglah tabib Kugaha yang memberitahu kalau ritual berendam untuk Bisamon telah selesai disiapkan. Saat Bisamon sedang berendam, Kugaha mencoba membahas sebuah kejadian yang sudah cukup lama, yang mana pada hari itu Kajuma pernah meninggalkan ruang pertemuan tanpa alasan yang jelas. Bisamon mengaku mengingat kejadian hari itu, namun dia sama sekali tidak mengetahui kemana perginya si Kajuma. Lantas Kugaha pun memberitahu bahwasannya pada hari itu Kajuma pergi ke ruang ritual penyucian yang dilakukan oleh Yato. Mendengar hal demikian, Bisamon sama sekali tidak mempercayainya dan beranggapan kalau ucapan Kugaha terlalu konyol untuk dipercaya. Sementara itu Yukine nampak sedang asik mengobrol dengan teman barunya yang bernama Sujuha. Pada saat itu Sujuha memberitahu kalau dirinya adalah sebuah harta suci milik dari salah satu 7 dewa keberuntungan, yaitu Bisamon. Sewaktu Yukine mendengar nama Bisamon, seketika Yukine menjadi begitu terkejut dan mencoba memastikan ucapan dari si Sujuha. Tak jauh dari sana nampak Kugaha sedang menguping pembicaraan Yukine dan Sujuha sambil tersenyum licik dan memegang sebuah topeng yang mirip dengan milik Shinora. Pada keesokan harinya terlihat Yukine yang sedang berbicara empat mata dengan Yato untuk memberitahu kalau ia memiliki teman baru, yang juga merupakan sebuah harta suci. Namun Yukine sama sekali tidak memberitahu nama Sujuha, dan tidak memberitahu juga kalau temannya adalah harta suci milik si Bisamon. Setelah menceritakannya, nampak Yato bersama dengan Yukine sedang melawan seekor siluman gurita, dan berhasil mengalahkannya dalam sekali serang. Baru saja mengalahkan siluman gurita itu, Yukine langsung pergi meninggalkan si Yato dan pergi menemui Sujuha. Sesampainya di sana, Yukine mulai membantu Sujuha untuk melakukan sesuatu. Sewaktu sedang membantunya, Sujuha bercerita kepadanya mengenai kerabat lainnya yang juga merupakan harta suci milik si Bisamon. Di antaranya adalah Kuraha, sang hewan suci, Akiha, sang belati, Karuha dan Kajuha, si pistol kembar, Yugiha, sang pedang besar, Kinuha, si cambuk Suguha, sang pilar pertahanan, dan yang terakhir adalah wadah suci sekaligus seorang ajudan, yaitu Kajuma. Orang-orang itu tidak hanya berperan sebagai harta suci saja, mereka juga menjadi para elit yang berperan sebagai ujung tombak pertarungan Bisamon. Setelah itu Sujuha membawa Yukine untuk melihat sebuah pohon sakura yang sedang mengering dan sedang dirawat oleh Sujuha agar bisa mekar. Sujuha sengaja merawatnya karena ia memiliki sebuah janji dengan seorang temannya yang bernama Tomoko untuk bersama-sama melihat mekarnya pohon sakura tersebut.
Tomoko adalah salah satu manusia yang berteman dan dapat melihat keberadaan si Sujuha. Mereka berdua pertama kali bertemu pada 30 tahun yang lalu. Dulu, dari kecil hingga remaja, Tomoko sering mengunjungi kebun bunga yang dirawat oleh si Sujuha. Namun setiap tahunnya Tomoko selalu lupa dengan keberadaan si Sujuha. Hingga suatu waktu Tomoko sempat mengajak kalau ia ingin melihat bunga sakura yang bermekaran bersama-sama dengan si Sujuha. Sehingga mereka berdua membuat sebuah janji dan mengukir janji mereka di pohon sakura tersebut. Sujuha memberitahu bahwa manusia akan selalu lupa dengan keberadaan roh seperti dirinya. Oleh karena itu, ia dan Tomoko mencoba mengukir sebuah janji di pohon itu agar dapat menjadi bukti yang dapat mengingatkan si Tomoko. Pada sore harinya terlihat Yukine yang mulai kepikiran dengan ucapan Sujuha sebelumnya. Ia memberitahu Yato kalau ia mulai merasa khawatir kalau Hiyori akan melupakan dirinya dan juga Yato. Bukan karena Yukine menyukai Hiyori, namun rasa peduli yang selalu diberikan oleh si Hiyori membuat Yukine selalu ingin bersamanya. Bahkan Yukine sampai tidak dapat menahan air matanya karena ia takut kalau di masa depan Hiyori akan melupakan dirinya. Setelah menceritakan rasa kekhawatirannya, Yukine kemudian memberitahu kalau teman barunya bernama Sujuha mengajaknya untuk melihat pohon sakura yang akan bermekaran. Mendengar nama Sujuha, sontak Yato pun menjadi begitu terkejut dan menyadari kalau Sujuha adalah harta suci milik si Bisamon. Pada malam harinya nampak Sujuha yang masih berada di tempat yang sama dan di malam itu Kugaha datang menghampirinya. Kugaha menyadari kalau Sujuha pasti sedang menunggu kedatangan dari si Tomoko. Lantas Kugaha pun mencoba memberitahu kalau Tomoko sudah melupakan si Sujuha. Tidak hanya Tomoko saja, bahkan Bisamon juga sepertinya sudah melupakan si Sujuha. Karena di sepanjang tahun Bisamon tidak pernah memanggil nama si Sujuha lagi. Kugaha pun mengatakan kalau si Sujuha tidak akan pernah bisa menjalin hubungan dengan siapapun. Karena semuanya tidak ada artinya untuk si Sujuha. Ucapan dari Kugaha benar-benar menyakiti perasaan si Sujuha. Hingga membuatnya benar-benar menangis, dan di saat yang bersamaan ia mulai diserang oleh segerombolan siluman serigala. Pada malam yang sama seketika Bisamon terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau salah satu dari harta sucinya sudah tewas. Pada keesokan harinya nampak Yukine datang bersama Hiyori untuk menemui Sujuha. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Mereka berdua masih belum mengetahui bahwasannya Sujuha telah tewas pada malam sebelumnya karena dia diserang oleh para siluman serigala. Di hari yang sama di kediaman Bisamon terlihat Bisamon yang melihat tanaman bunga di kediamannya yang layu secara tiba-tiba. Hal demikian membuat Bisamon tersadar kalau sebenarnya harta sucinya yang tewas pada malam sebelumnya itu adalah si Sujuha. Setelah itu Bisamon pun kembali mau beristirahat. Dan saat ia sedang beristirahat, Kajuma secara tidak sengaja melihat luka yang ada di leher si Bisamon. Setelah melihat luka itu, Kajuma segera mengumpulkan seluruh harta suci dan mengumumkan kalau ia akan mengadakan ritual penyucian. Kajuma pun memberitahu kalau alasannya melakukan ritual penyucian itu adalah karena Bisamon yang telah terkontaminasi hingga menimbulkan sebuah luka. Selain itu, Kajuma juga merasa curiga kalau penyebab Bisamon terkontaminasi itu adalah karena kemungkinan ada seekor siluman yang merasuk ke salah satu harta sucinya. Sehingga Kajuma pun memutuskan untuk memeriksa satu persatu harta suci dengan bantuan dari si Kugaha. Selesai melakukan pemeriksaan, Kugaha memberitahu bahwa tidak ada satupun harta suci yang memiliki tanda-tanda terkontaminasi siluman, termasuk Kugaha sendiri. Tak berselang lama Bisamon pun datang menghampiri mereka, dan pada saat itu Kajuma menjadi sangat terkejut karena luka yang ia lihat di leher si Bisamon sebelumnya tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Di sisi lain terlihat Yato yang sedang berada di pohon bunga sakura milik si Sujuha. Dan dia di sana ia sedikit merasakan hawa siluman, yang kemungkinan itu penyebab kematiannya si Sujuha.
Di waktu yang sama, Kugaha pun tiba dan Yato mengakui kalau ia merasakan hawa siluman serigala pada tubuh si Kugaha. Sehingga ia pun berspekulasi kalau Kugaha lah pelaku yang membuat Sujuha terbunuh. Setelah itu Kugaha pun langsung memberikan serangan kepada si Yato. Lantas Yato pun mencoba untuk menghindarinya dan segera memukul kepala si Kugaha. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu tiba-tiba saja muncul seekor siluman milik si Kugaha yang menyerang si Yato. Kugaha kemudian mengatakan bahwasannya ia mengetahui kalau Yato memiliki hubungan atau ikatan dengan penghuni tepian dekat. Kugaha memberitahu kalau ikatan kuat yang dibangun oleh Yato dengan penghuni tepian dekat itu sebenarnya rapuh dan tidak nyata. Lalu Kugaha pergi meninggalkan Yato dan segera pergi menemui Shinora yang sedang bersama dengan peliharaan siluman serigalanya. Sesampainya di sana Kugaha melapor kalau ia telah berhasil menggoyahkan dan memudarkan ikatan antar harta suci milik Bisamon. Sehingga untuk selanjutnya ia berencana akan memanfaatkan Yato untuk membantunya membunuh Bisamon. Beberapa saat setelahnya, nampak salah satu harta suci milik si Bisamon bernama Aiha sedang menghampiri Kugaha untuk menunjukkan kondisi tubuhnya yang semakin parah karena terkontaminasi siluman. Menurut Kugaha, kondisi Aiha sekarang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena emosi Aiha yang tidak dapat ia kontrol. Aiha mengaku kalau ia selalu emosi dengan si Kugaha. Sebab sejak kedatangan Suguha, posisi Aiha sebagai senjata bertarung tergantikan oleh Suguha. Padahal satu-satunya yang diinginkan oleh Aiha hanyalah ingin mendapatkan perhatian dari si Bisamon seperti dulu. Pada keesokan harinya Kugaha mulai melancarkan rencana jahatnya dengan cara pergi menghampiri Kazuma untuk memberitahunya mengenai kematian Sujuha. Kazuma yang mendengar informasi itu pun menjadi sangat terkejut karena ternyata ia masih belum mengetahuinya. Kugaha pun menjelaskan bahwasannya kondisi Bisamon sekarang menjadi begitu mengkhawatirkan oleh karena kematian Sujuha. Menurut Kugaha, Sujuha sering datang ke dunia nyata untuk merawat pohonnya. Sehingga Kugaha pun berspekulasi kalau Sujuha kemungkinan tewas karena diserang oleh siluman jahat. Tewasnya Sujuha pasti akan membuat Bisamon mengalami penderitaan yang menyakitkan dan mengalami goncangan mental. Mendengar hal demikian, Kazuma pun mulai merasa curiga dan memutuskan untuk pergi mencari tahu tentang kematian Sujuha. Setelah Kazuma pergi, Kugaha datang menghampiri Bisamon untuk membawakannya obat herbal sambil memberitahu mengenai kepergian Kazuma ke dunia nyata. Kugaha juga mencoba membuat sebuah berita palsu dengan mengatakan bahwasannya sebelum Sujuha tewas, Kugaha mengaku sempat melihat Sujuha bersama dengan si Yato. Seketika ucapan dari Kugaha membuat Bisamon menjadi sangat amat terkejut hingga menjatuhkan gelasnya. Pada sore harinya, terlihat Yukine yang sedang pergi menuju pohon sakura dan di sana ia sempat secara tidak sengaja melihat si Kazuma. Selepas Kazuma pergi, ia menjadi sangat terkejut karena ternyata Kazuma menaruh sebuah pohon tepat di pohon sakura tersebut yang menandakan kalau Sujuha telah tewas. Di sore yang sama nampak Yato sedikit merasakan perih karena dampak dan kesedihan yang dialami oleh si Yukine. Tak berselang lama tiba-tiba saja Nora muncul sambil memberitahu Yato sebuah nasihat untuk memutuskan hubungannya dengan si Yukine. Jika Yukine hanya terus menjadi beban baginya. Di sisi yang berbeda, ketika Kazuma ingin kembali ke kediaman si Bisamon, tiba-tiba saja Yukine secara tidak sengaja mengikutinya hingga masuk ke kediaman si Bisamon. Sesampainya di sana keberadaan Yukine sempat diketahui oleh Bisamon. Sehingga Bisamon mau menyerangnya seperti itu. Bukannya takut, Yukine justru menjelaskan kalau dirinya adalah sahabat si Sujuha. Sehingga ia langsung menanyakan kepada si Bisamon mengenai kematiannya. Kazuma kemudian memberitahu Yukine kalau kematian Sujuha disebabkan oleh penyerangan dari para siluman. Mendengar hal demikian, Yukine pun dengan penuh emosi memberitahu kalau Bisamon adalah seorang majikan yang tidak becus. Yukine benar-benar tidak terima dengan si Bisamon
yang sama sekali tidak memperdulikan Sujuha dan malah membiarkannya kesepian. Padahal selama ini Sujuha terus berusaha tersenyum dan tidak bersedih agar majikannya atau Bisamon tidak menderita. Melihat Bisamon menjadi begitu emosi, Kajuma pun mencoba untuk menenangkan si Bisamon agar tidak terbawa emosinya. Bukannya merasa tenang, Bisamon justru mencoba bertanya kepada si Kajuma mengenai ritual penyucian yang dilakukan oleh Kajuma untuk menyelamatkan si Yato. Lantas Kajuma pun mengatakan kalau Yato bukanlah musuh bebuyutan si Bisamon, melainkan seorang penyelamat yang pernah menyelamatkan si Bisamon. Ucapan dari Kajuma sama sekali tidak didengarkan oleh si Bisamon. Sebab menurut Bisamon, Yato adalah salah satunya orang yang pernah membunuh seluruh keluarganya. Lalu Bisamon pun mencoba untuk menembakkan ke arah si Yukine. Akan tetapi Kajuma dengan cepat menyelamatkan si Yukine dengan membuat garis batas. Tak terima dengan tindakan si Kajuma, Bisamon pun memutuskan untuk membebas tugaskan si Kajuma dan tidak akan memperdulikannya lagi. Oleh karena itu, dia telah diusir oleh si Bisamon. Kajuma pun memilih untuk pergi menghampiri si Yato di kediamannya. Pada keesokan harinya, sewaktu Kajuma sedang mengobrol bersama dengan si Hiyori, secara tiba-tiba Aiha datang dengan membawa sebuah tongkat terkutuk. Tanpa banyak bicara lagi, Aiha pun langsung melepaskan sebuah serangan dari tongkat terkutuknya. Untung saja Yato dan Hiyori sempat menghindar dari serangan tersebut. Tak tinggal diam saja, Hiyori pun memutuskan untuk memberikan bantuan kepada si Yato dengan menghadapi si Aiha. Pada awalnya Hiyori sempat mencoba untuk menyerangnya. Namun serangan dari tongkat terkutuk justru sempat sedikit mengenai si Hiyori. Lantas Yato pun mulai turun tangan untuk menghadapi si Aiha, hingga membuat Aiha menjadi begitu tertekan. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Melihat Aiha yang mencoba kabur, Yato pun mencoba untuk mengejarnya. Dan di waktu yang sama tiba-tiba saja Hiyori diculik oleh seekor siluman laba-laba. Di tengah-tengah pengejaran yang dilakukan oleh si Yato, ia tiba-tiba saja dihalangi oleh sekumpulan siluman yang sangat banyak banget, hingga membuat si Yato terkepung. Sementara itu, saat Hiyori sedang terbelenggu, secara mengejutkan Kugaha datang bersama dengan si Aiha, yang mana ternyata mereka berdua bekerja sama untuk menangkap si Hiyori. Beberapa saat kemudian Kajuma pun datang menolong si Hiyori dengan cara membelenggukan atau menjerat Kugaha dan juga Aiha. Tindakan dari si Hiyori benar-benar berhasil membelenggu si Aiha hingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun sayangnya hal demikian tidak berdampak kepada si Kugaha. Setelah itu Kugaha perlahan-lahan mendekati Kajuma dan kemudian menggunakan mantranya untuk membuatnya jatuh pingsan. Ketika hari mulai gelap, nampak Yato yang datang menghampiri tubuh asli si Hiyori. Namun sayangnya roh si Hiyori tak kunjung kembali ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, rohnya pasti sudah diculik oleh si Kugaha. Sementara itu Hiyori dan juga Kajuma terlihat sedang dipenjara di sebuah tempat misterius yang bahkan tidak diketahui oleh si Kajuma. Menurut Kajuma, mereka sekarang berada di dalam sebuah situasi yang diasingkan dari dunia luar oleh segel kutukan. Jika terlalu lama di dalam kondisi itu, maka nyawa Hiyori akan terancam. Pada saat itu Kajuma mengakui merasa heran terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya. Padahal sebelumnya Kajuma telah mencoba membelenggu Kugaha, namun seruan dari Kajuma tidak berdampak apapun kepadanya. Kajuma menjelaskan bahwasannya bagi para harta suci, nama yang diberikan oleh dewa kepada mereka dapat menjadi sebuah kutukan maupun sebuah anugerah. Sejak dulu setiap nama pada harta suci dapat mengikat atau membelenggu siapapun melalui sebuah seruan. Jika seruan itu tidak dapat berpengaruh terhadap Kugaha, artinya ada kemungkinan kalau Kugaha telah mengkhianati si Bisamon. Hiyori kemudian mencoba bertanya mengenai nama Kajuma yang berakhiran huruf Ma. Berbeda dengan nama harta suci yang lain yang berakhiran huruf H. Kajuma pun memberitahu bahwasannya para dewa selalu memberikan nama yang mirip pada harta sucinya, dengan tujuan supaya seragam dan dapat dijadikan seperti keluarga.
Sama halnya dengan Bisamon, ia memberi nama Kajuma dengan akhiran ma. Oleh karena itu dulu setiap harta suci milik si Bisamon selalu diakhiri dengan ma. Berbeda dengan sekarang yang sudah diganti dengan akhiran H. Kajuma bercerita bahwasannya klan harta suci dengan akhiran ma dulu pernah dibantai oleh si Yato. Hingga hanya tersisa si Kajuma saja. Oleh karena itu Bisamon memutuskan mengganti nama klan harta sucinya menjadi dengan akhiran H. Penyerangan yang dilakukan oleh Yato benar-benar membuat Bisamon terpukul dan trauma. Hingga pada akhirnya Bisamon pun menjadi sangat benci terhadap Yato. Selesai menjelaskan mengenai marga klan harta suci, seketika Kajuma menjadi begitu tegang dan berspekulasi kalau pengkhianatan yang dilakukan oleh si Gugaha kemungkinan bertujuan untuk mengganti kepemimpinan. Di sisi yang berbeda, terlihat Aiha sedikit mengajikan keluhan kepada si Gugaha karena keputusannya yang juga menculik si Kajuma. Setelah itu Aiha juga merasa protes karena semenjak ia disuruh menggunakan tongkat terkutuk, kontaminasi siluman yang ada pada tubuhnya semakin parah. Lantas Gugaha pun mulai memberikan dosis obat untuk mengurangi kontaminasinya, sambil menyuruh Aiha untuk terus bersabar, sampai Bisamon ini meninggoy dan kepemimpinannya diganti. Gugaha menjelaskan bahwasannya para dewa lahir dari permohonan dan juga doa. Jadi bisa dikatakan kalau nama para dewa itu abadi, sehingga meskipun Bisamon meninggoy, Bisamon yang baru akan terlahir kembali. Dan jika itu terjadi maka Gugaha berencana untuk menggantikan posisi Kajuma menjadi ajudan yang baru. Kembali ke penjara, di sana terdengar Kajuma yang berspekulasi kalau Yato pasti akan pergi menghampiri si Bisamon untuk menyelamatkan si Hiyori. Hal demikian juga membuat si Kajuma tersadar bahwasannya Gugaha sengaja menculik si Hiyori dengan tujuan untuk memancing si Yato agar Yato mengalahkan si Bisamon. Di sisi yang berbeda terlihat Yato yang sedang bermohon kepada si Tenjin agar mau menggunakan kuilnya untuk mengirim si Yato dan Yukine ke kediaman si Bisamon. Tenjin pun bersedia untuk mengirim Yato dan Yukine, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, mereka berdua tidak diperbolehkan untuk memberitahu siapapun kalau Tenjin terlibat dalam membantu si Yato pergi ke kediaman si Bisamon. Dan syarat yang kedua, Yato harus memutuskan hubungan atau ikatannya dengan si Hiyori. Lantas Yato pun langsung menyetujui persyaratannya dan segera pergi ke kediaman si Bisamon. Sesampainya di kediaman Bisamon, Yato dan Yukine langsung membuat sebuah kekacauan sehingga Bisamon langsung menghampirinya. Bisamon kemudian mulai memanggil harta suci Gaiki dan juga Suki. Lalu ia pun bergegas menyerang si Yato secara tidak segan-segan, sehingga Yato tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Setelah itu Bisamon langsung memanggil harta suci garda terdepannya yaitu Kinki, Soki, Jinki dan juga Suki. Dengan menggunakan senjata-senjata utamanya itu Bisamon kembali memberikan serangannya kepada si Yato. Pada saat itu Yukine berusaha untuk menahan dirinya karena ia tidak ingin menyakiti harta suci si Bisamon. Sehingga hal demikian membuat Yato merasa kesulitan untuk melawan si Bisamon. Lantas Yato pun mencoba untuk menyuruh Yukine agar tidak menahan dirinya lagi, demi untuk melindungi si Yato dan juga Hiyori. Setelah itu Yukine pun mulai mengarahkan kekuatannya secara penuh, hingga pada akhirnya berhasil melukai salah satu harta suci milik si Bisamon. Pada saat yang bersamaan, dengan penuh emosi, Yato mencoba bertanya kepada si Bisamon mengenai terculiknya si Hiyori. Mendengar hal demikian, Bisamon pun merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, sehingga ia langsung menjadi begitu emosi terhadap si Yato. Di dalam penjara nampak Hiyori yang sedang bertanya kepada Kajuma mengenai alasan Yato melakukan penyerangan terhadap harta suci klan Ma. Kajuma pun memberitahu kalau alasan dibalik Yato melakukan penyerangan itu adalah karena Kajuma lah yang memintanya. Ia kemudian mulai bercerita mengenai masa lalunya saat ia masih menjadi harta suci berupa sebuah anting milik si Bisamon. Hingga di suatu hari saat Bisamon mulai terkontaminasi, pada harta suci klan Ma pun mulai menjadi begitu cemas dan mencoba untuk mencari pelakunya. Bahkan salah satu harta suci juga mengancam seluruh klannya
dengan mengatakan jika tidak ada yang mau mengaku maka ia akan memanggil dewa bencana yaitu Yato. Dulu Yato sering dikenal sebagai dewa yang sangat menikmati kekerasan, hanya dengan satu harta suci liar. Meskipun seluruh klan Ma mendapatkan gertakan dan ancaman, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Oleh tidak ada yang mau mengakunya itu, para harta suci pun mulai saling menuduh, hingga menimbulkan rasa kecurigaan satu sama lain, dan menghajar satu sama lainnya. Hal demikian membuat Kajuma mulai merasa ketakutan dan langsung pergi mencari bantuan. Hingga pada akhirnya secara tidak sengaja bertemu dengan si Yato. Lalu Kajuma mulai memohon dengan sangat kepada si Yato agar Yato menghabisi seluruh harta suci klan Ma. Lantas Yato pun langsung menyuruh Kajuma untuk membawanya ke kediaman si Bisamon. Sesampai di sana, mereka melihat seluruh harta suci milik Bisamon yang berubah menjadi seekor siluman. Dan pada saat itu nampak Bisamon yang sedang berada di mulut siluman tersebut. Melihat situasi Bisamon yang cukup kritis, Yato dan harta suci Hikinya pun bergegas melakukan penyerangan untuk mengalahkan seluruh harta suci klan Ma. Melihat penyerangan yang dilakukan oleh Yato, Bisamon pun merasa tidak tega dan memohon kepada si Yato agar tidak menghabisi harta sucinya. Dengan kata lain, penyerangan yang dilakukan oleh Yato dilakukan secara sengaja atau permintaan si Kajuma dengan tujuan untuk menyelamatkan si Bisamon. Meskipun begitu, Bisamon justru merasa marah dan dendam terhadap Yato. Oleh karena itu, ia selalu ingin menghabisi si Yato. Merasa cemas dengan Yato, Hiyori pun mencoba bertanya kepada Kajuma mengenai cara untuk menghentikan pertarungan antara Yato dan Bisamon. Menurut Hiyori, jika Yato dan Bisamon terus bertarung, maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Di waktu yang sama, nampak pertarungan Yato dan Bisamon terjadi begitu sengit, hingga membuat salah satu harta suci milik Bisamon dan Yato sama-sama terluka. Saat pedang Yato terlempar dari tangannya, Bisamon pun bergegas menggunakan sebuah kurungan sehingga Yato tidak bisa meraih pedangnya kembali. Setelah Yato benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Bisamon langsung menggunakan pedang Seikinya untuk mengeksekusi si Yato. Namun di waktu yang sama secara tiba-tiba Yukine mencoba mengorbankan dirinya untuk melindungi si Yato dari serangan si Bisamon yang membuat tubuhnya langsung terluka. Sementara itu di penjara, Kajuma dan Hiyori nampak sedang berusaha untuk menghapus segel kutukan yang mengurung mereka. Di tengah-tengah upaya mereka berdua, tiba-tiba saja Hiyori mulai merasa kelelahan. Dan ekornya nampak mulai memudar. Dengan kata lain, jika Hiyori tidak segera kembali ke tubuh manusianya, maka Hiyori akan mati dan sepenuhnya menjadi roh. Di waktu yang sama terlihat ketika Bisamon ingin mengakhiri hidup si Yato, tiba-tiba saja Yukine kembali hidup dalam wujud yang berbeda dan mengeluarkan sebuah energi yang begitu dahsyat. Melihat hal demikian, Bisamon seketika teringat akan kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Kajuma, yaitu merubah Kajuma menjadi harta maha suci. Menurutnya hanya harta suci yang benar-benar tulus dan setia pada majikannya saja yang mampu menjadi harta maha suci. Pada saat itu terlihat Yukine yang telah berubah menjadi harta maha suci yang berbentuk dua bilah pedang. Setelah itu dengan menggunakan Yukine, Yato dapat menahan serangan Bisamon hingga membalikkan keadaan dan membuat si Bisamon tertekan. Tak jauh dari sana nampak Kugaha yang datang menghampiri Aiha sambil mengatakan kalau durasi dari khasiat obat penekan siluman yang dia berikan sudah habis sehingga dalam sekejap seluruh tubuh Aiha pun dipenuhi oleh inti sel siluman jahat. Hal demikian, kontaminasi yang sudah memburuk pada tubuh Aiha juga berdampak buruk pada tubuh si Bisamon, sehingga tubuh Bisamon pun mulai tidak berdaya. Meskipun begitu, Bisamon tidak menyerah begitu saja. Dia justru segera memanggil pasukan utamanya untuk melawan Yato. Bahkan di dalam kondisi terburuknya, Bisamon masih mampu bangkit untuk menyerang dan memberikan tekanan kepada Yato.
Melihat kontaminasi siluman jahat yang semakin menguasai tubuh Bisamon, Kuraha pun bergegas menarik seluruh harta suci ke dalam bangunan dan berencana untuk membuat sebuah garis batas agar dapat menyelamatkan nyawa para harta sucinya. Saat para harta suci mencoba menyelamatkan nyawa mereka, tiba-tiba saja Kugaha muncul dengan membawa seekor siluman untuk menghabisi seluruh harta suci. Sementara itu di penjara, secara tiba-tiba Aiha datang bersama dengan Kuraha untuk membebaskan Kazuma dan Hiyori. Setelah menghapus segel kutukannya, Kuraha melaporkan kalau situasi di kediaman Bisamon benar-benar kacau dan sekarang kondisi Bisamon sudah sangat memburuk karena terkontaminasi siluman jahat. Menyadari kalau Yato sedang bertarung melawan Bisamon, Hiyori pun memutuskan untuk tidak kembali ke tubuh aslinya dan akan membantu si Yato. Lantas Kuraha pun bergegas untuk membawa mereka ke kediaman si Bisamon, dan di tengah-tengah perjalanannya Kuraha memberitahu kalau selama ini Bisamon telah terkontaminasi, namun Kugaha menggunakan sebuah obat yang dapat menyembuhkan tanda-tanda dari kontaminasi tersebut. Di sisi yang berbeda, tepatnya di kediaman Bisamon, nampak siluman jahat milik si Kugaha sedang mencoba menghancurkan garis batas yang dibuat para harta suci. Lalu dia menghabisi mereka secara satu persatu. Kematian para harta suci itu benar-benar membuat si Bisamon merasa tertekan dan seketika teringat akan penyerangan yang dilakukan oleh Yato sebelumnya. Lantas hal demikian pun membuat si Bisamon menjadi sangat amat marah dan kembali menyerang Yato secara terus-menerus. Di waktu yang sama, Yato dengan cepat menyerang Bisamon hingga membuat dirinya nyaris terbunuh oleh si Yato. Untung saja Yato berhenti menebaskan pedangnya karena mendengar suara dari si Hiyori. Hiyori kemudian berlari menghampiri Yato dan memberitahu kalau yang menculik dirinya bukanlah Bisamon melainkan Kugaha. Kazuma juga mencoba menjelaskan kalau Kugaha memang sudah berencana memanfaatkan Yato untuk menghabisi si Bisamon. Penjelasan dari Kazuma sama sekali tidak didengarkan oleh Bisamon. Dia justru kembali menyerang si Yato, sehingga mereka berdua pun kembali bertarung. Beberapa saat kemudian, dengan penuh emosi, Bisamon segera melepaskan sebuah energi yang begitu dahsyat. Melihat hal demikian, Yato pun beranggapan kalau Bisamon berniat untuk menghabisi dirinya sendiri, sekaligus menghabisi seluruh orang di sekitarnya. Menyadari rencananya itu, Yato pun bergegas untuk menghabisi Bisamon dengan cara menghajarnya menggunakan pedang. Namun, tebasan dari Yato tidak berhasil menghabisi si Bisamon. Lantas Bisamon pun segera memberikan serangan balasan kepada si Yato. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Kazuma mencoba menyelamatkan si Yato, sehingga ia harus terkena serangan dari Bisamon hingga membuatnya sekarat. Setelah terkena tebasan dari Bisamon, Kazuma perlahan-lahan mulai mendekati Bisamon lalu memeluknya dengan erat. Kazuma kemudian memberitahu bahwasannya dulu dirinya lah yang memohon kepada Yato untuk menghabisi seluruh harta suci klan Ma. Kazuma mengaku kalau selama ini dirinya terlalu pengecut dan tidak mau mengatakan kebenarannya kepada si Bisamon. Merasa bersalah dengan Bisamon, Kazuma pun mencoba meminta maaf kepada Bisamon atas segala tindakannya yang selalu membuat Bisamon menderita. Setelah mengatakan kebenarannya kepada si Bisamon, Kazuma pun langsung pingsan. Dan di situ si Bisamon menjadi sangat sedih, hingga membuat dirinya nangis brutal. Lalu Yato mulai menyuruh Bisamon agar segera melepaskan harta sucinya. Lantas Bisamon pun langsung melakukannya. Setelah melepaskan semuanya, Bisamon pun kembali menangis karena ternyata hampir seluruh harta sucinya telah tewas. Mendengar hal demikian, Yukine pun sempat bertanya-tanya, pasalnya Yato tidak membunuh siapapun. Yato langsung menyadari bahwasannya sudah pasti ada dalang di balik kematian harta sucinya, yakni salah satu harta suci yang mencoba melawan majikannya sendiri. Di waktu yang sama, Kugaha pun datang dengan santainya, sehingga Bisamon pun menjadi begitu terkejut. Kugaha kemudian perlahan-lahan menghampiri si Bisamon sambil mengatakan kalau insiden ini bisa terjadi karena tindakan Bisamon sendiri yang terus memberikan nama pada harta suci secara cuma-cuma. Menurut Kugaha,
Padahal Bisamon sebagai penerus Dewa Bisamonten seharusnya menjadi dewa yang mulai ganas dan unggul dalam segala peperangan. Selain itu, Bisamon seharusnya mampu menyucikan kejahatan dengan harta suci terbaiknya. Namun semua hal itu justru berbanding terbalik. Dengan Bisamon yang terus merekrut roh liar untuk menjadi harta sucinya. Hanya karena sebuah trauma dan dendam di masa lalunya. Bahkan Kugaha juga menganggap kalau Bisamon adalah iblis yang tidak diharapkan di kediamannya sendiri. Karena telah menghabisi harta maha sucinya sendiri. Oleh karena itu, Kugaha mengatakan jika Bisamon benar-benar peduli terhadap harta sucinya, maka Bisamon dapat membuktikannya dengan mengakhiri hidupnya. Selang beberapa saat tiba-tiba saja Yato dengan cepat memotong tangan si Kugaha. Sehingga Yukine, Hiyori, dan Bisamon pun menjadi sangat terkejut. Yato berspekulasi kalau tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Kugaha ini hanya bertujuan untuk mencari perhatian lebih dari si Bisamon. Ia juga memberitahu bahwasanya jika Kugaha benar-benar ingin membantah majikannya, maka seharusnya Kugaha membantah Kazuma sebagai ajudannya. Sebab segala keputusan yang dewa ambil selalu benar dan tidak akan bisa dibantah. Merasa terancam dengan tindakan si Yato, Kugaha pun langsung mengeluarkan sebuah topeng dan memanggil siluman jahat yang bernama Goki. Setelah itu Yato pun mulai bertarung melawan Goki. Namun pada awal pertarungan itu Yato sempat merasa kesulitan untuk melawannya. Di tengah-tengah pertarungannya Bisamon sempat mencoba mengganggu si Yato dengan menyerangnya. Namun serangan darinya berhasil dipatahkan oleh si Yato. Lalu Yato pun segera memberikan serangan balasan kepada si Goki. Tak berhenti sampai di situ, Yato melanjutkannya dengan mengucapkan sebuah mantra untuk menghukum dan menghentikan si Goki. Hingga pada akhirnya tebasannya berhasil memusnahkan si Goki. Selesai memusnahkan Goki, Yato berencana untuk mengakhiri hidup si Kugaha juga. Namun secara mengejutkan Bisamon berdiri di depan Kugaha untuk melindunginya. Bisamon kemudian mulai teringat akan masa lalunya di mana Bisamon untuk pertama kalinya bertemu dengan si Kugaha dan memberinya nama. Dulu Kugaha hanya sebuah roh liar yang ditemukan oleh si Bisamon secara tidak sengaja di sepanjang jalan dermaga. Lalu Bisamon mulai menjadikan Kugaha sebagai salah satu harta suci miliknya, sehingga Kugaha pun dibawa pulang ke kediaman si Bisamon. Sebagai harta suci, Kugaha sering menjadi penasihat untuk si Kazuma dan sering memperhatikan kesehatan Bisamon, seperti seorang dokter pribadi. Berkat kebaikan Kugaha, Bisamon mengaku bahwa ia jadi sering lupa akan penderitaan yang menimpa dirinya dan jadi lebih sering bahagia. Namun kebahagiaan yang dirasakan Bisamon justru membuat dirinya terlupa kalau selama ini penderitaan yang dia alami berasal dari jeritan dan penderitaan yang dirasakan oleh para harta suci miliknya. Oleh karena itu Bisamon pun mencoba meminta maaf kepada Kugaha atas segala tindakannya yang selalu melupakan perasaan dari harta sucinya. Mendengar permintaan maaf itu bukannya mengakui kesalahannya, Kugaha justru mengatakan kalau dirinya bukanlah pelaku yang membuat Bisamon terkontaminasi kutukan siluman. Meskipun begitu, Bisamon dengan bodohnya terus mempercayai ucapan si Kugaha dan beranggapan kalau keputusan Kugaha untuk melahirkan Bisamon yang baru adalah keputusan yang tepat. Selang beberapa saat datanglah salah satu harta suci yaitu Akiha yang memberitahu kalau di dalam mansion ada siluman bertopeng yang sedang menyerang para harta suci miliknya. Lantas dengan penuh emosi Bisamon pun memutuskan untuk melepaskan dan membebaskan si Kugaha, sehingga Kugaha tidak menjadi harta suci milik si Bisamon lagi. Setelah mengusir Kugaha, Bisamon langsung pergi meninggalkan Yato dan masuk ke dalam mansionnya. Pada awalnya Yato berniat untuk menyusul si Bisamon, akan tetapi Hiyori langsung menghentikannya karena ia takut jika Yato kembali melakukan penghajaran. Di sisi lain terlihat para harta suci yang tersisa sedang berada di pemandian air hangat untuk bersembunyi dari kejaran siluman bertopeng.
Namun tak berselang lama tiba-tiba saja siluman bertopeng pun datang menghampiri mereka. Sewaktu siluman bertopeng ingin memakan mereka secara tiba-tiba Bisamon pun datang dan langsung memanggil salah satu harta suci pedangnya untuk menyerang siluman tersebut sehingga terjadilah sebuah pertarungan. Pada pertarungan itu dengan pedang tuanya bisa mendapat melepaskan serangan secara bertubi-tubi hingga memberikan tekanan dan pada akhirnya berhasil membunuh siluman bertopeng tersebut. Beberapa hari setelahnya terlihat Besamon yang sudah kembali pulih sedang berada di sebuah kamar untuk menunggu Kazuma siuman. Setelah Kazuma siuman, Besamon langsung memberitahu kalau kondisi dirinya sudah baik-baik saja. Dan ayah juga sudah berhasil dia sembuhkan dengan melakukan ritual penyucian. Selain itu semua harta suci yang selamat dari insiden sebelumnya juga sudah mulai membaik dan kembali mulai membangun hubungan persaudaraan mereka. Bisamon kemudian mengatakan kalau selama ini ia telah berbuat kesalahan karena sering mengeluh atas penderitaan yang dialami. Padahal seluruh penderitaannya itu berasal dari para harta suci yang tidak pernah ia pedulikan perasaannya. Oleh karena itu Bisamon pun meminta Kazuma untuk membantu Bisamon dengan membimbingnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tak berselang lama datanglah Suguha, Aiha, dan yang lainnya dengan membawa sebuah buku catatan tegur sapa harian buat si Bisamon. Usut punya usut buku catatan tegur sapa harian itu sengaja dibuat oleh si Bisamon dengan tujuan mempererat hubungan antar para harta suci. Setelah membaca isi dari buku catatan itu, nampak Kazuma yang sedikit tertawa dan merasa terhibur melihatnya. Bisamon kemudian mengatakan kalau ia telah mencabut perintah bebas tugasnya si Kazuma. Sehingga mulai sekarang Kazuma resmi kembali menjadi ajudannya si Bisamon. Sementara itu terlihat kepulangan Yato, Yukine, dan Hiyori disambut baik oleh Tenjin, Koppuku, dan juga Deikoku. Selain itu Tenjin, Koppuku, dan Deikoku juga menjadi begitu terkejut ketika mendengar kalau Yukine telah menjadi harta mahasuci milik si Yato. Koppuku menjelaskan harta mahasuci adalah sebuah bukti dan akan terjadi kalau Yukine berani mempertaruhkan nyawanya demi melindungi majikannya. Oleh karena itu Yato telah kembali dengan selamat. Tenjin pun mencoba untuk menagih janji si Yato untuk memutuskan hubungan dengan si Hiyori. Menurut Tenjin, Yato sudah bertindak terlalu jauh yang membuat Hiyori terlibat dengan tepian jauh, hingga membuat nyawa Hiyori pun sendiri terancam. Oleh karena itulah Tenjin ingin Yato memutuskan ikatannya. Mendengar janji itu Hiyori pun berusaha untuk menolak dan bermohon-mohon kepada si Yato agar tidak melakukannya. Dengan alasan karena Hiyori ingin terus bersama-sama dengan si Yato. Tapi di sana Yato sudah bersiap-siap. Singkat cerita beberapa hari setelahnya, terlihat Yato yang sedang mencoba mengganggu Hiyori ternyata pada saat itu Yato masih belum memutuskan ikatannya. Sementara itu di sisi yang berbeda nampak para dewa yang sedang mengadakan pertemuan untuk membahas insiden di kediaman si Bisamon. Menurut para dewa lainnya, insiden di kediaman Bisamon dianggap sebagai sebuah masalah. Oleh karena kejadian terkontaminasinya Bisamon membuat kayangan terguncang. Selain itu, Bisamon juga dianggap bersalah karena telah melibatkan dewa lain dan menyebabkan sebuah kekacauan besar. Sama halnya dengan siluman bertopeng yang mengacaukan kediaman Bisamon. Menurut para dewa siluman bertopeng adalah seekor siluman yang dipanggil lewat kutukan. Dan topeng yang digunakan oleh siluman itu belum pernah sekalipun muncul di wilayah para dewa atau Tagamagahara. Lalu para dewa pun mencoba bertanya mengenai alasan dari si Bisamon yang melakukan tindakan gegabah dengan membebas tugaskan si Kugaha. Padahal para dewa ingin mempelajari sesuatu dari Kugaha mengenai siluman bertopeng tersebut. Bisamon mengakui kalau dirinya memang telah membuat tindakan gegabah. Namun setelah mengusirnya Bisamon dapat menyadari bahwasannya Kugaha tidak terikat dengan nama Kugaha yang diberikan oleh si Bisamon. Bisamon menduga kalau Kugaha adalah sebuah harta liar yang secara tidak sengaja Bisamon temukan. Maka dari itu Bisamon pun mencoba mengingatkan para dewa yang lainnya
agar tidak sembarangan mengangkat harta liar seperti si Gugaha untuk menjadi harta suci milik mereka. Lalu salah satu dewa mengatakan kalau insiden di kediaman Bisamon telah membuat bumi dan langit terombang-ambing. Sehingga sebagai hukumannya Bisamon dimintai untuk mengawasi segala gerak-gerik siluman dan melaporkan setiap siluman bertopeng yang Bisamon temukan. Selesai mengadakan pertemuan, Bisamon pun mulai menghampiri Kajuma dan segera kembali ke kediamannya. Sebelum pergi, ia sempat secara tidak sengaja bertemu dengan kerabatnya yang merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan, yaitu Oku Ninushi. Pada saat itu, Oku Ninushi mencoba mengundang Bisamon untuk berkumpul bersama dengan 7 dewa keberuntungan yang lainnya di dalam acara pesta yang diadakan olehnya di Hawaii. Melihat keberadaan dia, Bisamon pun mencoba bertanya kepadanya mengenai keberadaan Ebisu. Dan di waktu yang sama terlihat Ebisu sedang mengunjungi Shiato dan juga Yukine. Usut penyausut kunjungan yang dilakukan oleh Ebisu adalah karena ia ingin membeli si Yukine sebagai harta mahasuci. Ebisu memberitahu kalau ia bersedia membayar berapapun selama Shiato mau menjual si Yukine. Dan ia juga bersedia membayar Yukine sebanyak 1 juta yen per bulannya. Setelah Ebisu melakukan penawaran, para harta suci miliknya pun memberitahu kalau sebagai ajudan seharusnya Yukine tidak mudah tergoyahkan, hanya cuma karena uang. Untuk sekarang Yukine bukanlah harta suci biasa milik Shiato, melainkan ia telah menjadi harta suci unik milik Shiato yang tidak tergantikan. Sebagai seorang ajudan, Yukine memiliki tugas untuk melayani Yato sebagai tuannya dan membimbingnya ke jalan kebajikan. Dengan kata lain, Yukine dapat disebut sebagai setengah dewa. Ebisu kemudian mengatakan bahwasanya sebagai harta mahasuci, Yukine akan menjadi sia-sia di tangan si Yato, sebab Yato tidak memiliki kuil sama sekali. Beberapa saat setelahnya, Hiyori pun datang dengan perasaan yang terkejut ketika melihat Yato yang tiba-tiba saja memiliki banyak uang. Lantas Yato pun mencoba menjelaskan kalau sebelumnya Ebisu datang dan berniat untuk membeli si Yukine. Akan tetapi oleh karena Yato tidak mau menjualnya, Ebisu pun memberikan sejumlah uang untuk membantu Yato dalam membangun sebuah kuil. Pada sore harinya nampak Hiyori yang sedang memberikan pelajaran kepada Yukine pada saat itu. Yukine memberitahunya mengenai ucapan Ebisu yang mengatakan kalau Yukine adalah ajudan Yato. Di waktu yang sama, Daikoku pun datang dan secara terang-terangan memberitahu kalau dirinya adalah ajudan Shikobuku. Daikoku pun menjelaskan bahwasanya sebagai seorang ajudan dirinya seharusnya menjadi seorang panutan yang bijak. Akan tetapi, kondisi itu tidak hanya berlaku jika seseorang dewa memiliki banyak harta suci saja. Jika kondisinya seperti Kopuku dan Yato yang hanya memiliki 1 harta suci saja, maka sebagai ajudan Daikoku tidak perlu repot-repot bertingkah bijaksana. Selain itu, dulu Kopuku juga pernah mengatakan kalau Daikoku tidak perlu repot-repot untuk melindunginya. Yang perlu dilakukan Daikoku hanya satu, yaitu cukup merawat Kopuku saat bereinkarnasi. Berbeda kondisi dengan ajudan milik Ebisu, yaitu Iwami. Ia akan tetap terus bersama dengan Ebisu untuk mewariskan harapannya. Pasalnya reinkarnasi dan peralihan kepemimpinan sangatlah ketat. Berbeda dengan kondisi Kajuma, ia tetap akan terus berada di samping Bisamon untuk melindunginya. Intinya setiap ajudan itu punya memiliki caranya masing-masing untuk melindungi tuannya. Bagaimanapun mereka melindunginya, mereka tidak akan pernah disalahkan. Pada keesokan harinya nampak Yato dan Yukine yang mulai melaksanakan sebuah misi dari seorang klien tua yang merupakan korban dari penipuan melalui transfer antar bank. Selang beberapa saat mereka langsung menghampiri pelaku kejahatan penipuan itu dan menyadari bahwa ada seekor siluman kecil yang menempel di penjahat tersebut. Lantas Yato dan Yukine mencoba untuk mengejar penjahat itu, namun di tengah-tengah pengejarannya Yukine memutuskan untuk kembali ke kediaman si Yato dan mengambil sejumlah uang yang sebelumnya diberikan oleh Ebisu. Pada malam harinya Yukine langsung menghambur-hamburkan uang itu tepat di apartemen si penjahat bersembunyi. Selesai menghambur-hamburkan uangnya, si penjahat pun mulai terpancing, begitu pula dengan siluman yang menempel kepadanya. Setelah itu Yato pun langsung menyerang siluman itu dan melakukan penghukuman, hingga pada akhirnya berhasil melenyapkannya. Pada keesokan harinya terlihat Yato yang sedang galau karena seluruh uangnya telah habis.
Padahal ia sangat ingin membangun sebuah kuil. Menyadari keinginan Yato itu, Hiyori langsung memberikan sebuah miniatur kuil buatannya yang sengaja ia buat untuk si Yato, sehingga Yato pun benar-benar merasa terharu hingga membuatnya menangis. Di sisi yang berbeda, nampak Ebisu sedang berada di sebuah ruangan yang penuh akan bertopeng bermata satu, yang mana topeng itu mirip dengan topeng milik Shibugaha. Setelah itu Ebisu pergi menghampiri seekor siluman yang sedang dikurung oleh para harta sucinya. Sesampainya di sana, Ebisu mencoba sebuah eksperimen, yaitu menjadikan seekor siluman sebagai pelayannya, dengan cara memaksa siluman itu menggunakan sebuah topeng, lalu memberinya nama Ryoki. Pada keesokan harinya, di pusat kota terlihat Yato yang begitu bahagia karena kuil miliknya ternyata sudah diresmikan oleh Takamagahara. Oleh karena itu, kuil Yato sudah diresmikan, maka mulai sekarang Yato dapat menghadiri pertemuan para dewa dengan menjual souvenir resmi tanpa takut soal perizinan. Bahkan Yato juga bisa mendapatkan sebuah kitab suci dan sebuah lagu rohani untuk para penyembahnya. Selain itu, salah satu hal yang membuat Yato menjadi sangat bahagia adalah Yato ternyata secara resmi memiliki tanahnya sendiri di Takamagahara. Setelah itu, Yato pun langsung mengajak Yukine untuk pergi ke sana dan menghampiri para tetangganya. Setelah mengunjungi para tetangga, nampak Yukine yang datang menghampiri Bisamon di kediamannya untuk memberitahu Bisamon mengenai Yato yang baru saja pindah ke Takamagahara. Selain itu, Yukine juga meminta bantuan kepada Kazuma untuk membantu dan mengajarinya tentang cara menggunakan sebuah mantra. Lantas Bisamon pun langsung mengizinkan Kazuma untuk memenuhi permintaan Yukine. Sementara itu, di kediaman Kopuku terlihat Kopuku yang sedang mengobrol bersama dengan si Hiyori. Kopuku mengakui kalau ia begitu senang melihat si Hiyori yang selalu bersama dan memperhatikan si Yato. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya Yato sering tidak pernah beruntung dalam hal harta suci maupun para pengikutnya. Berbeda dengan dewa-dewa yang lain, Yato sering merasa khawatir kalau dirinya akan dilupakan oleh orang-orang. Pasalnya, jika tidak ada satupun manusia yang mengingat si Yato, maka Yato pun akan lenyap tanpa bereinkarnasi. Hal demikian bisa terjadi karena para dewa selalu terlahir dan dapat terus hidup selama para manusia terus memohon dan mengingat dewa tersebut. Kembali ke kediaman si Bisamon, di sana nampak Kazuma yang sedang menjelaskan cara agar sebuah mantra agar berpengaruh, yakni dengan mengetahui nama target lawannya. Meskipun begitu, sebuah mantra tidak akan mempan terhadap orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi, bahkan penggunaan sebuah mantra terkadang dapat melukai seorang majikan. Selesai memberi penjelasan, Kazuma dan Yukine pun mulai melakukan latihan. Namun pada latihannya Yukine selalu kalah cepat dalam menghalau mantra dari si Kazuma. Pada malam harinya, terlihat Yato yang sedang menghampiri Nora untuk memberitahunya kalau ia ingin membebas tugaskan si Nora. Hal demikian benar-benar tak dapat diterima oleh si Nora. Sebab menurut Nora, dirinya mendapatkan julukan sebagai harta liar adalah karena ulah dari si Yato sendiri. Lantas Nora pun langsung memanggil para siluman bertopeng, hingga pada akhirnya membuat Yato benar-benar tertekan dan tidak dapat memberikan perlawanan. Melihat Yato yang sudah tidak berdaya lagi, Nora pun langsung memerintahkan para hewannya agar berhenti menyerangnya. Lalu Nora mulai membawa Yato untuk pergi ke kediaman majikan si Nora. Beberapa hari kemudian nampak Hiyori yang datang ke kediaman Kopuku dengan perasaan khawatir, karena sudah beberapa hari Yato tidak pernah pulang lagi. Berbeda dengan Kopuku, Daikoku, dan Yukine, mereka bertiga justru sama sekali tidak cemas terhadap si Yato. Karena tidak dapat menemukan Yato di kediaman Kopuku, Hiyori pun segera mengunjungi kuil Dewa Tenjin. Namun sayangnya di sana ia juga tidak menemukan si Yato. Di sisi lain nampak Yato bersama dengan Nora sedang melakukan sebuah tugas. Atas perintah dari majikan Nora, di sana mereka berdua menghampiri seorang ibu-ibu yang meminta Yato untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya. Lantas pada malam harinya Yato langsung menghampiri pelaku pembunuhan itu di sebuah sel penjara. Sesampainya di sana, Yato dan Nora langsung bekerja sama untuk menghajar pelaku itu. Selesai melakukan tugasnya, terlihat Nora yang sedang mencuci otak si Yato dengan mengatakan bahwasanya Yato sebagai dewa bencana harus selalu mengetahui orang-orang seperti Yukine dan juga Hiyori. Suatu saat pasti akan meninggalkan si Yato.
Menurut Nora, salah satu orang yang tidak akan pernah meninggalkan Yato dan akan selalu bersama dengan Yato hanyalah Nora saja. Di sisi lain yang berbeda, nampak Dewa Oku, Ninushi, dan Bisamon pergi menjenguk si Ebisu. Karena Ebisu ternyata sedang terkontaminasi kutukan siluman, baru saja menjenguk para harta suci milik si Ebisu pun dengan hormat meminta keduanya agar membiarkan Ebisu untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah mereka berdua pergi, Ebisu langsung menyuruh Iwami untuk menolak siapapun yang ingin menjenguknya, sebab untuk sementara waktu Ebisu ingin menyendiri. Selang beberapa saat tiba-tiba saja ia didatangi oleh Iwami, sehingga Ebisu pun segera memerintahkan Iwami untuk mencari lokasi kuas siluman. Sementara itu Yato terlihat sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menghajar para target sesuai permintaan dari kliennya. Pada keesokan harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja Yato mulai teringat kalau ia sudah tidak bertemu dengan Hiyori selama seminggu. Lantas ia pun berniat untuk pergi menghampiri si Hiyori, karena ia takut dilupakan olehnya. Melihat Yato yang ingin pergi, Nora pun segera menutup pintu keluar dan segera memanggil siluman bertopeng untuk menyerang si Yato. Sehingga Yato pun mulai bertarung melawan para siluman bertopeng tersebut. Hingga sore harinya datanglah seorang dewa sekaligus ayah kandung si Yato, yang merupakan majikan si Nora. Ia kembali memberikan Nora tugas untuk pergi ke neraka dan menyelamatkan seorang penyihir. Jika Yato dapat membantu si Nora untuk menyelesaikan tugasnya kali ini, maka Nora akan membebaskan si Yato. Yomi. Tanpa berlama-lama lagi, Yato dan Nora pun segera pergi menuju gerbang neraka. Sesampainya di sana, Yato sempat khawatir kalau mereka tidak bisa kembali ke dunia itu, sebab neraka adalah sarangnya siluman. Nora pun memberitahu bahwasannya yang perlu dikhawatirkan bukanlah para siluman, melainkan adalah sang ratu neraka, yakni Izanami, yang hidup kekal dan abadi, tidak seperti para dewa-dewa yang lainnya. Izanami memiliki sebuah jebakan yang begitu mengerikan. Jika Yato dan Nora jatuh ke dalam jebakan Izanami, maka mereka berdua akan terjebak selamanya di sana. Di sisi lain terlihat Takamagahara kembali mengadakan pertemuan para dewa, sehingga para dewa pun mulai berkumpul di suatu aula. Sebelum pertemuan para dewa dimulai, nampak Koppuku bersama Deikoku yang juga datang ke Takamagahara dan langsung menghampiri Bisamon yang sedang bersama dengan si Kazuma. Di sana Koppuku sempat bertanya kepada Bisamon dan Kazuma mengenai keberadaan Yato. Pasalnya sebagai penghuni Takamagahara, seharusnya Yato menghadiri pertemuan para dewa. Oleh karena Yato tidak ada di sana, Koppuku pun bercerita bahwasanya sudah sebulan Yato tidak pulang-pulang dan tidak pernah terlihat di dunia pana. Sementara itu di neraka nampak Nora yang sedang menyuruh Yato untuk membasuh tubuhnya dengan air agar menyamarkan aroma tubuh si Yato dari para siluman. Selang beberapa saat tiba-tiba saja Yato mendapatkan serangan dari beberapa siluman bertopeng bersama dengan si Ebisu. Sehingga Yato pun menjadi sangat terkejut ketika melihat keberadaannya. Di sisi yang berbeda di ruang pertemuan para dewa terlihat para dewa yang sedang mengadakan pertemuan untuk membahas tentang adanya perkembangan tentang penting mengenai seorang penyihir. Penyihir itu mampu mengendalikan seekor siluman hanya dengan memberi nama pada siluman tersebut. Selain itu si penyihir juga memiliki kekuatan untuk menahan gelombang penolakan kutukan. Dengan kata lain, para dewa berspekulasi kalau penyihir itu adalah seorang dewa itu sendiri. Lalu salah satu dewa memberikan tuduhan kalau penyihir itu berasal dari salah satu 7 dewa keberuntungan yang tidak hadir pada pertemuan para dewa. Bukan tanpa alasan, usut punya usut, dewa yang memberikan tuduhan itu ternyata mendapatkan sebuah laporan tertulis yang mengatakan bahwasanya ada saksi mata telah melihat seorang dewa yaitu Ebisu memberikan nama pada siluman di dunia pana. Dari laporan tertulis yang didapat, para dewa pun memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Ebisu dan juga Iwami, serta seluruh harta sucinya akan diinterogasi. Sedangkan 6 dewa keberuntungan lainnya diminta untuk bertahan dan tidak pergi kemana-mana. Kembali ke neraka. Di sana nampak Yato dan Nora memberitahu kalau mereka berdua diberi tugas untuk menjemput seorang penyihir, yang ternyata itu adalah Ebisu. Akan tetapi Ebisu menolak untuk dibawa dan memilih untuk terus berada di sana.
karena Ebisu berencana untuk mengurus siluman yang jumlahnya terus bertambah banyak. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba muncul kawanan siluman yang mencoba menyerang mereka bertiga. Lantas dengan cepat Yato pun langsung menghabisi kawanan siluman tersebut. Selesai Yato menghabisi para siluman, nampak Ebisu yang seketika nyaris terjatuh karena ternyata Ebisu masih terkontaminasi kutukan siluman. Hal demikian membuat Yato menyadari kalau Ebisu juga bisa terkontaminasi. Oleh karena Ebisu sedang berusaha untuk mengendalikan para siluman dengan menggunakan mantra, lantas Ebisu pun menjelaskan kalau penggunaan mantranya masih jauh dari kata sempurna. Sehingga yang dilakukan Ebisu sekarang hanya bisa mencoba mengendalikan para siluman dengan sebuah topeng. Akan tetapi, untuk mengendalikannya begitu sulit. Apalagi jika Ebisu gagal mengendalikannya, maka konsekuensi yang harus didapat adalah terkontaminasi kutukan. Yato kemudian mencoba mengajak Ebisu untuk segera keluar dari sana. Sebab di sana ada ratu neraka bernama Izanami yang dapat membahayakannya. Bukannya takut, Ebisu justru tidak peduli karena ia berencana akan menemui Izanami dan mendapatkan kuah siluman. Pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba Ebisu dan Yato tenggelam ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Yato menjadi sangat terkejut karena melihat Hiyori. Berbeda dengan Ebisu terkejut karena melihat kenalannya yaitu Bibi dari kedai olive. Usut punya usut, ternyata orang yang ada di hadapan mereka berdua adalah Izanami, yang mana wujudnya dapat berubah-ubah tergantung kepada siapa orang yang melihatnya. Sehingga Izanami pun dapat dengan sengaja merubah wujudnya menjadi seseorang yang akrab dengan targetnya, dengan tujuan untuk menjebaknya. Ebisu yang menyadari hal itu pun mencoba memberi peringatan kepada Yato agar tidak memakan apapun yang Izanami berikan. Jika tidak, maka Yato akan kekal berada di dalam sana. Pada saat itu, Izanami perlahan-lahan mulai mendekati Yato dan mencoba untuk mencium bibir Yato. Lantas Nora pun bergegas menggunakan lapisan pelindung untuk melindungi Yato. Ebisu dan Yato kemudian mulai mengajak Izanami untuk bernegosiasi. Yang mana Ebisu mengatakan kalau kedatangannya ke neraka adalah karena ia mendengar kabar mengenai kuas yang dapat mengendalikan siluman. Sambil memperlihatkan kuas siluman, Izanami memberitahu bahwa sebenarnya sebelum Ebisu juga ada yang datang dengan alasan yang sama. Izanami juga menjelaskan bahwasannya kuas siluman itu adalah ciptaannya, yang ia ciptakan dengan tujuan untuk mendapatkan seorang teman. Oleh karena itu Izanami bersedia memberikan kuas siluman kepada Ebisu selama Ebisu mau berteman dengan Izanami. Mendengar pertemanan Izanami, Ebisu langsung menolaknya secara terang-terangan. Lantas Izanami pun menjadi begitu emosi dan mengatakan kalau Ebisu ingin memiliki kuas siluman, maka salah satu antara Ebisu dan Yato harus tetap tinggal dan bersedia menjadi teman Izanami. Lantas demi mendapatkan kuas siluman, Ebisu pun berencana untuk mengorbankan si Yato untuk menjadi teman si Izanami. Sehingga mau tak mau Yato harus berhadapan dengan Ebisu. Setelah itu Yato pun bertarung dengan sengit melawannya. Namun pada pertarungan itu Ebisu sempat merasa kewalahan karena luka kutukan yang ada pada tubuhnya. Meskipun begitu, Ebisu masih mampu memberikan perlawanan. Hingga akhirnya, dia berhasil memojokkan si Yato dan mengambil alih Shinora untuk menekan si Yato. Hal demikian membuat Izanami merasa gembira dan beranggapan kalau Yato lah yang akan menjadi temannya. Sehingga Izanami pun langsung menyerahkan kuas siluman itu kepadanya. Setelah mendapatkan kuas silumannya, Ebisu pun bergegas mengajak Yato untuk melarikan diri. Ternyata di pertarungan antara Ebisu dan Yato hanya untuk mengecoh si Izanami saja untuk mendapatkan kuas siluman. Sehingga setelah Ebisu mendapatkan kuas itu, Ebisu bisa dapat langsung melarikan diri bersamanya. Melihat Ebisu dan Yato yang mencoba menipu dirinya dan mencoba untuk melarikan diri, Izanami pun menjadi tak terima dan menjadi begitu emosi. Di sisi yang berbeda terlihat Hiyori yang sedang berlibur bersama dengan teman-temannya, termasuk dengan laki-laki bernama Pujasaki. Namun pada saat itu, secara tiba-tiba Hiyori merasakan suatu perasaan yang aneh, seolah-olah ia sedang melupakan seseorang yang penting baginya. Pada malam harinya saat ia sedang bersama Pujasaki, ia juga masih merasakan hal yang sama dan pada saat yang bersamaan,
Hiyori terlihat dikisu oleh si Fujisaki secara tiba-tiba. Pada keesokan harinya, sepulang sekolah secara tiba-tiba Hiyori mendengar suara dari Yukine yang menghampirinya. Akan tetapi Hiyori merasa kebingungan karena merasa asing dengan suara itu, dan sama sekali tidak melihat keberadaan si Yukine. Beberapa saat kemudian, Hiyori pun mulai melihat keberadaan si Yukine, dan perlahan-lahan Hiyori mulai teringat akan kenangannya bersama dengan Yukine dan juga Yato, sehingga Hiyori pun langsung memeluk si Yukine. Yukine dan Hiyori pergi ke kediaman si Kopuku. Sesampainya di sana, Daikoku langsung menghampiri mereka berdua dan memberitahu kalau Kopuku tidak pernah kembali pulang sejak pertemuan para dewa. Sementara itu, di neraka terlihat Ebisu dan Yato yang sedang dikejar habis-habisan oleh si Izanami. Merasa tidak mampu terlepas dari kejaran si Izanami, Ebisu pun mencoba untuk memanggil siluman dengan menggunakan kuas siluman. Begitu pula dengan si Yato. Ia juga mencoba membantu untuk menahan serangan dari Izanami. Di tengah-tengah pelariannya, Ebisu memberitahu bahwasannya ia pernah menemukan catatan kuno yang menginformasikan kalau Izanami adalah ibu kandungnya. Namun, saat masih kecil, Ebisu langsung dibuang oleh ibunya sendiri. Sewaktu sedang bercerita secara mengejutkan, Ebisu nyaris tertangkap oleh Izanami. Untung saja Nora dengan cepat menyelamatkan Ebisu dengan mengorbankan harta suci milik si Ebisu, sehingga Ebisu dan Yato pun dapat pergi menjauh. Meskipun sudah pergi menjauh, namun keberadaan Ebisu dan Yato masih berhasil disusul oleh Izanami. Akibatnya, mau nggak mau Yato harus berusaha untuk melawan para pasukan si Izanami. Pada saat itu Yato menyuruh harta suci milik Ebisu yang bernama Kunimi untuk segera membawa Ebisu pergi, sedangkan Yato berencana untuk menghambat Izanami agar Ebisu dapat pergi keluar dari tempat itu. Di sisi lain, tepatnya di kuil milik si Dewa Tenjin, terlihat Yukine, Daikoku, Kazuma, dan harta suci milik si Tenjin sedang membahas mengenai kekacauan di Kayangan atau di Takamagahara. Kazuma mengaku bahwa sebelumnya ia sempat mengunjungi kediaman si Ebisu, yang ternyata seluruh wilayahnya telah diisolasi, sehingga kunjungan yang dilakukan oleh Kazuma pun sempat mendapatkan teguran dari para pelindung Kayangan. Perlu diketahui pelindung Kayangan adalah para harta suci yang mengabdikan diri mereka untuk melindungi Kayangan. Jika mereka sampai turun tangan untuk mengurus Ebisu, maka artinya permasalahan yang dibuat oleh Ebisu sangat-sangat serius. Kazuma kemudian meminta bantuan kepada salah satu pelayan Tenjin, yaitu Suyu, untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Takamagahara dengan berkomunikasi dengan sebuah pohon. Usut punya usut, Suyu ini ternyata bukanlah sebuah harta suci, melainkan sebuah roh pohon prem. Dulu, Suyu dapat bertemu dengan Tenjin saat ia sedang terbang ke Dajaipu. Dan sampai sekarang Suyu telah hidup bersama dengan Tenjin dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun. Dengan kemampuannya itu, Suyu memberitahu kalau para dewa di Kayangan sedang gelisah dalam masalah siluman bertopeng dan sedang sibuk mencari-cari si Ebisu. Selain itu, Suyu juga mendapatkan informasi dari salah satu pohon yang menyaksikan kepergian Ebisu menuju gerbang neraka, juga melihat keberadaan Yato dan Nora yang mengikuti Ebisu menuju ke sana. Alhasil informasi itu sontak membuat Yukine dan Hiyori yang baru saja tiba menjadi sangat terkejut. Di sisi yang berbeda, di Takamagahara nampak salah seorang pelindung Kayangan yang memberitahu 6 dewa keberuntungan kalau mereka telah diperintahkan untuk menghukum si Ebisu atas tindakan yang mencoreng harga diri para dewa. Bukan tanpa alasan, perintah itu diberikan atas hasil penyelidikan para pelindung Kayangan yang berhasil menemukan bukti kejahatan si Ebisu, seperti topeng siluman dan para harta suci milik si Ebisu yang ternyata mayoritasnya adalah harta liar. Selain itu, Kayangan juga berhasil mendapatkan informasi dari harta suci milik si Ebisu yang mengatakan kalau Ebisu sekarang sedang berada di neraka untuk mencari siluman dalam jumlah yang banyak. Selama permasalahan Ebisu belum selesai, 6 dewa keberuntungan dilarang untuk pergi kemana-mana dan akan terus berada di Kayangan sampai masalahnya selesai, demi memastikan kalau 6 dewa keberuntungan tidak terlibat di dalam masalah si Ebisu.
Mendengar hal demikian, Akuninushi pun merasa tidak terima dan tetap ngotot ingin pergi mencari Ebisu sendirian. Ia kemudian menantang si pelindung kayangan itu sambil mengatakan kalau dirinya adalah salah satu dewa yang mana dulu pernah berperang melawan kayangan. Dengan penuh emosi, dia pun mulai berubah wujud menjadi seekor laba-laba raksasa. Lantas pelindung kayangan itu pun mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi secara tiba-tiba Kajuma datang bersama Kuraha dan langsung membelenggu pergerakan pelindung kayangan tersebut. Setelah berhasil membelenggu pelindung kayangan Bisamon, Kuraha, dan Kajuka bergegas untuk mencari Ebisu di gerbang neraka. Pada saat yang bersamaan, terlihat Hiyori dan Yukine juga ikut pergi ke gerbang neraka untuk menyusul Shiyato. Sementara itu di sana nampak Ebisu yang sedang berusaha berlari menuju gerbang neraka. Namun sesampainya di sana ia menjadi sangat terkejut karena gerbang menuju keluar ternyata sudah disegel, sehingga Ebisu tidak dapat keluar dari sana. Lalu Ebisu pun mulai pasrah dan segera kembali menghampiri Yato yang sudah berhasil tertangkap oleh Izanami. Sesampainya di sana Ebisu menyuruh Izanami untuk melepaskan Shiyato, karena Ebisu bersedia untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Selain itu Ebisu juga meminta Yato untuk membawa kuas siluman dan Kunimi, lalu membawa mereka kepada si Iwami yang sedang menunggu di luar gerbang. Mendengar ucapan dari Ebisu, Yato menjadi sangat marah, sebab ia tak ingin membiarkan Ebisu mati begitu saja. Oleh karena itu tanpa rasa ragu Yato bergegas menarik Ebisu dan berlari membawa Ebisu pergi. Di tengah-tengah pelariannya Izanami mencoba menyerang mereka berdua. Lantas Yato pun langsung menahan serangannya itu sambil menyuruh Ebisu untuk menggali sebuah lubang agar dapat melarikan diri. Melihat Yato yang bersemangat untuk tetap hidup, Ebisu pun segera menggunakan kuas siluman untuk memanggil para siluman dan menggali sebuah lubang di langit-langit. Setelah lubangnya tergali, seketika Ebisu dan Yato mulai tersedot keluar melalui lubang tersebut. Akan tetapi, belum sempat keluar dari sana secara tiba-tiba Izanami menarik kembali Shiyato ke dalam sana. Tak jauh dari sana terlihat Bisamon menjadi terkejut ketika melihat energi sebuah lubang siluman, sehingga Bisamon pun bergegas menghampirinya. Begitu pula dengan Yukine dan Hiyori. Mereka berdua juga melihat hal yang sama. Mereka berdua cepat-cepat ke sana, namun di tengah jalan, mereka berdua tanpa diduga bertemu dengan si Kugaha, yang dimana dia di situ cuma mau manas-manasin si Yukine, yang seorang ajudan pemula, dan juga dia manas-manasin kalau si Yukine agak dianggap sama Shiyato, karena Yukine sebelumnya udah latihan sama Kazuma. Dia cobalah hasil latihannya, namun sayangnya masih kurang kuat untuk bisa mengalahkan si Kugaha. Awalnya dia udah pasrah ya kan kalau ditinggal sama Shiyato. Namun di sana Hiyori untungnya bisa membuat si Yukine kembali percaya diri dan bisa mengalahkan si Kugaha dengan sangat mudah. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan keberadaan Ebisu yang sedang terluka parah. Lalu Ebisu pun meminta Bisamon agar segera menyelamatkan Shiyato yang sedang berada di dalam sana. Namun sayangnya belum sempat menyusul, lubang siluman pun mulai tertutup. Selang beberapa saat datanglah Kopuku dan Deikoku yang ternyata mereka memiliki kemampuan untuk membuka lubang siluman. Namun sebelum masuk ke neraka, Kopuku sempat mengingatkan si Hiyori agar tidak ikut masuk ke dalam sana, sehingga hanya Bisamon saja yang akan masuk ke dalam sana. Pada saat yang bersamaan Yukine sempat meminta Bisamon agar ikut membawanya masuk ke sana. Akan tetapi Bisamon tidak dapat memenuhi permintaannya itu. Pasalnya Bisamon tidak dapat seenaknya membawa harta suci milik dewa yang lain, terkecuali Yukine bersedia untuk menjadi harta liar. Selain itu Bisamon pun bergegas masuk ke dalam neraka melalui lubang siluman. Namun setelah Bisamon masuk tanpa ragu, lubang siluman itu perlahan-lahan mulai tertutup dengan sendirinya. Hal demikian membuat Kopuku dan yang lainnya merasa khawatir karena kemungkinan besar Izanami sedang berusaha menyegel seluruh jalan keluarnya.
Lantas Ebisu pun memberitahu bahwasannya ada cara yang sedikit ekstrim untuk dapat mengeluarkan Yato dan juga Bisamon. Akan tetapi cara ini memerlukan seorang manusia dari tepian jauh seperti si Hiyori. Usut punya usut, cara yang dia maksud adalah melakukan pemanggilan roh, yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan nama seseorang dari tepian jauh, seperti si Hiyori, untuk dihubungkan dengan tepian dekat seperti si Yato. Tapi cara itu hanya bisa dilakukan oleh si Hiyori, selama Hiyori memiliki ikatan yang sangat kuat dengan si Yato. Bisamon di dalam sana langsung menolong si Yato yang lagi di ujung tanduk. Dia akan menyelamatkannya. Mungkin dia sebelumnya benci sama si Yato, tapi dia sudah melakukan 2 kali kesalahan. Dan ini dia akan hitung sebagai balas budi kepada si Yato, yang sudah menolongnya sebelumnya. Sayangnya si Bisamon kagak bisa berbuat banyak. Terlihat Bisamon yang sempat tertangkap oleh Izanami, dan nyaris dimakan oleh pasukannya. Untung saja harta suci milik Bisamon dapat mengembalikan keadaan. Terlihat walaupun dia bisa mengimbanginya, namun Bisamon tetap tidak bisa mengalahkan Izanami, karena dia begitu kuat. Ketika udah mau dihabisin, tiba-tiba saja Bisamon menghilang. Sehingga Bisamon pun terselamatkan. Pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba Bisamon kembali ke dunia panah. Begitu saja. Karena ritual pemanggilan roh yang dilakukan oleh si Hiyori, akan tetapi pada saat itu hanya Bisamon saja yang bisa kembali dan Yato sama sekali tidak bisa kembali. Hal demikian membuat Kopuku dan yang lainnya berspekulasi kalau Yato hanyalah namanya sebagai dewa, namun bukanlah nama aslinya. Itulah sebabnya ritual pemanggilan roh tak berhasil menyelamatkan si Yato. Beberapa saat setelahnya mereka semua dikejutkan dengan kedatangan para pelindung kayangan yang bersiap untuk mengeksekusi si Ebisu. Lantas Bisamon mencoba membela Ebisu dengan meminta kepada para pelindung kayangan agar mendengarkan penjelasan dari Ebisu terlebih dahulu. Meski begitu, para pelindung kayangan tidak ingin mendengar apapun sehingga mereka pun langsung melepaskan puluhan anak panah ke arah Ebisu. Melihat serangan dari para pelindung kayangan, Ebisu pun langsung menggunakan kuas siluman untuk memanggil siluman dan menahan serangan tersebut. Yato awalnya lega kalau dia juga bakalan selamat karena akan dipanggil juga. Namun dia keingat kalau nama aslinya bukanlah Yato. Alhasil dia tidak ada harapan untuk bisa diselamatkan. Namun hal itu terbantahkan, lagi-lagi Hiyori menyelamatkannya lagi dengan tahu nama asli si Yato. Hiyori teringat akan miniatur kuil buatannya yang mana pada kuil itu terdapat nama asli si Yato. Sehingga Hiyori kemudian bergegas menyebut nama Yaboku. Alhasil Yato pun berhasil terselamatkan dan keluar dari sana. Setelah Yato terselamatkan, secara tiba-tiba Ebisu nyaris terkena serangan dari Kyun, yang merupakan naga petir milik para pelindung kayangan. Untung saja Bisamon dengan cepat menyelamatkannya, sehingga Ebisu dan yang lainnya pun dapat pergi melarikan diri. Setelah itu Bisamon dengan gagah berani mencoba melawan Kurin hingga memberikan tekanan yang membuat Kurin merasa tersiksa dan tidak dapat memberikan perlawanan. Selang beberapa saat, para pelindung kayangan secara bersama-sama membangkitkan sebuah ritual penyerangan bernama cincin ketenangan absolut yang mereka gunakan untuk menargetkan Ebisu. Cincin ketenangan absolut ini merupakan sebuah teknik kuno untuk menghabisi atau mengeksekusi seluruh musuh kayangan. Bagi siapapun yang terkena serangan itu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat selamat. Melihat hal demikian, Yato pun berniat untuk menyelamatkan Ebisu dengan memanggil Yukine. Dengan menggunakan Yukine, Ebisu langsung melepaskan serangan ke arah serangan dari cincin itu. Hingga pada akhirnya serangan Yato berhasil menghancurkan serangannya dan menghancurkan cincin ketenangan absolut.
Meskipun begitu, para pelindung gayangan ternyata masih memiliki serangan tersembunyi yang tidak dapat dihindari oleh Ebisu, sehingga serangan itu pun berhasil menghabisinya. Beberapa hari setelahnya terlihat Ebisu yang kembali terlahir menjadi seorang anak kecil yang polos dan sedang bersama dengan si Yato. Pada saat itu mereka berdua kemudian pergi makan bersama ke salah satu kedai favorit Ebisu, yaitu kedai Bibi Olive. Saat berada di sana, Yato seketika mulai teringat akan insiden yang menimpa Ebisu saat mendapatkan hukuman dari para pelindung gayangan. Setelah terjadinya ledakan yang dilepaskan oleh para pelindung gayangan kepada Ebisu, seketika Ebisu pun jatuh sekarat dan dipenuhi oleh luka di sekujur tubuhnya. Melihat hal demikian, Yato pun segera menghampirinya dan mencoba untuk membuat Ebisu terus tersadar. Akan tetapi pada akhirnya tiba-tiba saja tubuh Ebisu meledak begitu saja, sehingga sontak Yato menjadi sangat syok. Kembali ke masa sekarang, terlihat Ebisu yang sedang menghampiri 7 dewa keberuntungan termasuk Ebisunya sendiri, bersama Kunimi dan juga Iwami. Pada saat itu, Ebisu mengatakan kalau Kayangan telah memberikan sebuah sanksi resmi untuk mengusir si Iwami, dan menjadikan Kunimi sebagai ajudan yang baru bagi si Ebisu. Oleh karena Iwami sedang menjadi buronan para pelindung Kayangan, maka Ebisu pun meminta kepada 7 dewa keberuntungan terkecuali Ebisu untuk membiarkan Iwami bersembunyi. Setelah permintaan Ebisu dikabulkan, Kunimi pun mulai menghadap kepada 7 dewa keberuntungan untuk menjelaskan kepada mereka mengenai tujuan Ebisu pergi ke neraka. Sementara itu di dunia panah, ketika Yato dan Yukine sedang berjalan di malam hari, mereka berdua secara tidak sengaja bertemu dengan si Nora. Melihat keberadaan Nora, Yato pun mencoba bertanya kepadanya mengenai kematian Ebisu, yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan ayahnya si Yato. Lantas Nora pun membenarkan ucapan Yato. Ia juga menjelaskan bahwasannya ayah Yato sengaja memberikan laporan kepada Kayangan untuk membuat Kayangan melakukan pencarian terhadap seorang penyihir yang dapat mengendalikan siluman. Usut punya usut, ayah Yato ternyata juga tertarik pada pengendalian siluman. Oleh karena itu, Ebisu juga memiliki ketertarikan yang sama. Ayah Yato pun mencoba memberikan laporan kepada Kayangan dan mengorbankan si Ebisu agar Kayangan hanya menaruh curiga terhadapnya. Sehingga dengan begitu ayah Yato dapat selamat dari kejaran para Kayangan. Setelah mendengar penjelasan itu, Yato pun menjadi begitu emosi dan memutuskan untuk melepaskan keterkaitannya dengan si Nora. Dan juga di sana dia langsung meminta si Yukine sebagai ajudannya untuk membimbing dirinya biar menjadi dewa yang baik seperti dewa-dewa yang lainnya. Yukine dengan senang hati akan melakukannya. Lalu bersamaan dengan adanya aura jahat di sekitar mereka berdua yang membuat si Yato langsung menuju ke tempat musuh itu berada. Dan animenya pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime Noragami ini. Bagaimana tanggapan kalian untuk anime ini, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.